Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Ya, kita sudah membahas tadi ya gimana sih caranya biar kita tuh akur sama kakak perempuan dan ada keistimewaannya juga. Kali ini buat orang-orang tua yang muda-muda atau juga nih buat barangkali ada sobat Asoy yang memiliki profesi sebagai guru, apalagi guru TK ya. Biasanya kan ini ngomong sama anak-anak nih ya. Ini ada tipsnya juga, kita sambil belajar juga nih ya sama-sama ya. Tips membuat kakak adik bisa lebih akur atau teman-teman sebayanya yang kecil-kecil ini juga bisa pada akur ya. Jadi cara ini bikin mereka tidak bertengkar terus. Ini bisa dijadikan bahan juga nantinya ya, ketika nanti kalau kita punya adik, kita bisa ngomong adik kita seperti apa. Sudah wajar sebenarnya kalau misalnya memang saudara kandung itu bertengkar saat bermain bersama. Jangankan saudara kandung ya, teman aja kita tuh kadang-kadang juga bisa berantem sayang gitu ya. Tapi kalau terus-terusan maka bisa jadi kebiasaan yang nggak sehat, karena kalau anak kecil berantem dia tuh nggak mikir sakitnya orang gimana. Kadang nanti kalau misalnya dia mainannya timpuk-timpukan pakai mainan kan sakit ya, dia tuh nggak mikir ke situ gitu ya, nggak tahu resikonya, karena memang anak kecil itu mutlak ya, polos ya. Apakah mereka bisa akur agar bisa bermain dengan tenang dan juga damai? Nyatanya bisa ya, dengan beberapa langkah. Yang pertama dimulai dari orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya tidak menunjukkan ketoksikan, misalnya mohon maaf lagi berantem sama bapaknya ya, ibunya lagi berantem gitu ya, terus anaknya ngelihat kan jadi toksik ya. Apa yang mereka lontarkan lewat kata-kata, anak itu juga bisa ucapkan, bisa dari rumah ataupun ketika dia nanti di luar sekedar mencari pelampiasan ya. Seringnya anak bertengkar karena orang tua yang tidak adil dalam membagi perhatian pada mereka dan juga tidak membela keduanya, karena memang ada yang mungkin merasa terpojokkan, kok dia terus yang dibela aku enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang kita harus melihat satu sisi yang lain supaya tidak ada kecemburuan di antara saudara dengan saudaranya. Maka dari itu kita kembali lihat lagi, apa sih sebenarnya yang menjadi sumber pertengkaran. Jadi jangan langsung marah-marah gitu aja. Kita harus lihat dulu nih kesalahannya dimulai dari apa, kok bisa salah paham. Terus juga entar kalau misalnya sudah terjadi masalah, yang repot siapa ya kan, pasti orang rumah juga. Orang tua yang adil bukan berarti merata ya. Contohnya nih ya, bukan berarti kita tidak adil juga dengan tidak merata. Contoh pembagian uang saku deh. Si kakak sudah SMP sangunya 10.000, sedangkan si adik yang TK sangunya 10.000. Nah ini sebenarnya nggak adil. Kenapa? Karena adil belum tentu merata. Jadi kita lihat dari kebutuhannya dulu. Si adik mungkin yang biasanya dikasih bekal gitu ya, terus sangunya 5.000 atau enggak 3.000 ya, ini udah adil bagi Nita. Sedangkan si kakak yang biasanya dia nggak mau makan di rumah, tapi nggak apa-apa deh, yang penting sangunya 10.000 asal dia makan di sekolah. Dan juga dia sudah SMP, jadi sudah tahu, udah gede gitu ya, udah tahu angsuran, udah tahu kembalian. Nah jadi menurut kita ini adil, walaupun adilnya itu tidak merata terlihat dari segi rupiahnya ya. Nah jika begitu orang tua harus melihat lagi nih cara memperlakukan anak. Belum terlambat juga untuk membenahi hal ini. Orang tua yang adil akan membuat anak merasa disayang dengan seutuhnya. Yang kedua, buatlah peraturan sejak dini atau rules ya, peraturan yang tidak diktator ya, atau yang tidak berkuasa sendiri. Tapi biasanya hal seperti ini bisa diomongkan baik-baik ya. Bisa jadi karena berebut mainan si anak jadinya musuh-musuhan gitu ya. Tapi lucu ya sebenarnya kalau ngeliatin anak kecil musuh-musuhan ya, nggak tegur-teguran. Nah jadi seorang tua ini juga jangan ngejek ya, harus tetap diluruskan. Jikalau ada mainan yang merupakan milik bersama, siapa aja yang memegang pertama berhak memainkannya, tapi harus ganti-gantian. Misalnya hal itu terjadi sebaliknya, si kakak nggak mau ngalah atau si adik nggak mau ngalah, harusnya minta izin dulu ya. Dengan begini mereka tidak saling bertengkar, saling tahu diri untuk memainkan barang itu karena memang dimilikinya bersama-sama gitu ya. Dan dengan cara ini semoga saja anak bisa lebih akur dengan meminta izin sebelum mengambil mainan.
Selalu puji kebaikan anak, apalagi kalau ia mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Ini menjadi dasar kita, bahkan kalau orang dewasa juga terlihat dari situ ya. Dengan begitu si anak menjadi sadar bahwa perilakunya ini baik dan akan diulang terus-menerus menjadi kebiasaan. Bahkan kalau di luar kepala pun juga dia bisa menyebutkan hal ini gitu ya, minta tolong sama orang, bilangnya maaf, tolong, kalau udah dibantu bilangnya terima kasih. Nah, dengan seperti ini otomatis si adik akan mengikuti si kakak ya, dan juga rasa sayang sang kakak bisa perlahan tumbuh pada si adik ya. Kemudian hindari memarahi anak di depan anak yang lain. Kenapa? Tunggu sesaat lagi Sobat Asai, ada alasannya juga. Kadang-kadang kita menjelaskan sama anak-anak atau sama adik kita dengan kata tidak atau jangan, tetapi kita lupa apa alasan dibalik itu. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja, pantengin terus ya di program Asai Asyik Digoyang.